Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ya bebas sekalian. Kita masuk ke babur rajul yan'a ila ahlil mayyit binafsih. Bab seseorang memberitahu kematian kepada ahli mayat sendirian. Artinya dia sendiri yang memberitahu. Kita masuk hadis yang ke-608. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW na'a an-Najashi sahib al-Habasyah fil yawm alladhi mata fihi. Kharaja bihim ila al-musalla thumma taqaddama fasaffa bihim khalfah wa kabbara alaihi arba'an. Fi riwayatin arba'a takbirat. Wa qala istaghfiru li akhikum. Bab seseorang mengumumkan atau memberitahu kepada keluarga mayat tentang kematiannya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW mengumumkan Najasyi atau memberitahu tentang kematian Najasyi, itu Raja Habasyah, di hari ia meninggal dunia, di mana beliau SAW keluar dengan para sahabat menuju musalla, yaitu lapangan untuk sholat berjamaah, untuk sholat jenazah. Kemudian beliau maju, lalu kemudian Rasulullah mengatur saf yang ada di belakangnya. Dan beliau bertakbir 4, dalam satu ayat yang lain bertakbir 4 kali takbir. Dan beliau bersabda, mohonkan ampunan untuk saudara kalian itu. Hadis ini Bapak, kita ambil faidah. Faedah yang pertama, bolehnya mengumumkan kematian seseorang. Bolehnya mengumumkan kematian seseorang. Ibnu Arabi menyebutkan bahwa mengumumkan kematian itu ada 3 keadaan. Kata Ibnu Arabi, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Kata beliau, al-ula, keadaan yang pertama, i'lamul ahli wal ashab wa ahli salah. Itu memberitahu keluarga, teman-teman, dan orang-orang soleh. Fahadha sunnah, maka ini sunnah. Yang kedua, da'watul hafal lil mufakhara fahadhi tukrah. Yaitu menyeru untuk mengadakan perayaan kematian dalam rangka berbangga-bangga. Maka ini dibenci. Tidak boleh. As-salisah, yang ketiga, al-i'lam binaw'in akhar kan niyahah. Memberitahu
tapi dengan cara niyahah, meratap. Itu dengan teriak-teriak, ya, atau sambil memukul-mukul kepala atau badan. Nah ini, ya, kalau yang pertama boleh, yang kedua dan yang ketiga itu tidak boleh. Makanya ya dari hadis-hadis tentang memberitahu dan mengumumkan kematian, ya, tidak lebih dari 3 hukum ini. Karena ada hadis yang melarang mengumumkan kematian. Kata para ulama, hadis yang melarang mengumumkan kematian itu na'yul jahiliyah. Kalau mengumumkan kematian itu kayak orang jahiliyah, dengan sambil meratap, ya, sambil teriak-teriak dan yang lainnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu kata Ibnu Hajar membawakan perkataan Ibnu Murabit. Qala Ibnu Murabit, muraduhu anna an-na'ya alladhi huwa ilamun nas bimauti qaribin mubah. Wa in kana fi idkhal al-karb wal masaib ala ahli. Dimaksud di sini adalah itu memberitahu kematian kepada orang-orang tentang kematian kerabat mereka. Bahwa itu hukumnya mubah. Walaupun memang, ya, menyebabkan mereka jadi sedih, ya. Namun di sana ada maslahah yang besar. Apa itu? Lima yatarattab ala ma'rifati dzalika min mubadarah li syuhudi janazati wa tahyiyati amrihi wa salati alaihi wa du'a lahu wal istighfar wa tanfidhi wasayah. Walaupun memang menyebabkan sedih, ya, keluarganya, tapi di sana ada maslahat yang besar. Apa itu? Itu segera diurus jenazahnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimohonkan ampunan buatnya. Demikian pula melaksanakan wasiat-wasiatnya. Wa ma yatarattab ala dzalika min ahkam, demikian pula hukum-hukum yang lainnya. Wa amma na'yul jahiliyah, adapun na'yul jahiliyah yaitu memberitahu orang-orang tentang kematian yang ternyata itu berasal dari jahiliyah. Yang seperti apa? Faqala Sa'id bin Mansur akhbarana Ibnu Ulayyah an Ibn Aun qala qultu li Ibrahim akanu yakrahuna an-na'ya qala na'am. Sa'id bin Mansur berkata, mengabarkan kepada kami, ya, Ibnu Ulayyah, itu Ismail bin Ulayyah. Dari Ibnu Aun itu Abdullah bin Aun. Ia berkata, aku berkata kepada Ibrahim, apakah mereka salaf terdahulu membenci na'i? Nah itu tadi memberitahu orang tentang kematian kerabat mereka. Dikata Ibrahim, iya. Kalau Ibnu Aun, berkata Ibnu Aun, kanu idza tuwfiya rajul rakiba rajulun dabba thumma saha finnas an'i fulan. Mereka dahulu apabila seseorang wafat, dia langsung naik di atas kendaraannya, lalu kemudian teriak, ya, di hadapan orang-orang, aku memukulkan kematian si fulan. Nah ini yang seperti ini yang tidak boleh. Ini namanya na'ul jahiliyah. Iya. Berkata Muhammad bin Sirin, la a'lamu ba'san an yu'dhina rajul sadiqahu wa hamimahu. Aku tidak mengetahui, artinya tidak apa-apa, ya, seseorang memberitahu temannya, demikian pula, ya, orang-orang dekatnya tentang kematian seseorang. Ini bebas kalian. Jadi tidak bertabrakan, ya, antara hadis ini yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengumumkan kematian Najasyi dengan adanya hadis yang melarang mengumumkan kematian.
bahwa yang dimaksud dengan larangan itu adalah mengumumkan kematian ala jahiliyah dengan cara teriak-teriak, yang naik ke mimbar atau naik ke menara lalu teriak-teriak. Itu yang dilarang. Ya. Kalau zaman sekarang pakai speaker teriak-teriak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu sama dengan na'yul jahiliyah. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Ibu-ibu. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berhukum dan hukum selain Allah tidak mutlak kafir. Orang yang berhukum dan hukum selain Allah tidak mutlak kafir. Kenapa? Karena Najasyi masuk Islam. Dia Raja Habasyah. Ya. Ia masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, apakah Najasyi berhukum dan hukum Allah? Tidak. Apakah Najasyi menjalankan hukum Islam? Tidak. Ya. Tapi ketika Najasyi meninggal dunia, ternyata Rasulullah SAW dan para sahabatnya mensolatkan dengan sholat gaib. Ya. Itu menunjukkan ya bahwa tidak setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir. Maka dari itu para ulama memberikan perincian, Ibu-ibu. Siapa yang kafir, siapa yang belum kafir. Yang sampai kepada derajat kekafiran itu ada 3 keadaan. Keadaan pertama, bila ia berhukum dan hukum selain Allah dengan meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Keadaan yang kedua, dia berhukum dengan hukum selain Allah, ya, dan ia meyakini bahwa hukum selain Allah ini setara dengan hukum Allah. Maka para ulama mengatakan kafir. Ini ijma' seluruh ulama dalam masalah ini. Keadaan yang ketiga, bila ia meyakini bahwa hukum Allah lebih baik, namun ia menganggap bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu halal, boleh. Maka ini pun juga para ulama sepakat pelakunya murtad dari agama Islam. Karena dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Adapun yang belum dikafirkan seperti apa? Yang pertama yaitu orang yang berhukum dan hukum selain Allah karena tidak tahu. Karena kejahilan dia, kebodohan dia. Maka ini diberikan udzur akan kejahilannya. Yang kedua, orang yang berhukum dan hukum selain Allah tahu bahwa itu tidak boleh dan dia yakin itu haram. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa berhukum dengan hukum selain Allah itu haram hukumnya. Tapi dia ngikutin hawa nafsu. Maka ini pelaku dosa besar. Seperti halnya pelaku zina, pemakan riba, orang yang berzina dalam keadaan dia tahu haram, bahwa zina itu haram, tapi dia ngikutin hawa nafsu. Tidak kafir. Orang yang makan riba, padahal dia tahu makan riba itu haram dan dia yakin bahwa makan riba itu haram, tapi dia ngikutin hawa nafsu. Maka dia pelaku dosa besar dan tidak dikafirkan. Iya. Faedah selanjutnya yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini Bapak dan Ibu. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya salat gaib. Disyariatkannya salat apa? Gaib. Dan pernah saya jelaskan terjadi ikhtilaf para ulama apakah salat gaib itu disyariatkan atau tidak.
Sebagian ulama berpendapat sholat gaib tidak disyariatkan. Ya, dengan alasan bahwa itu khusus untuk Najasyi saja. Buktinya Nabi tidak pernah sholat gaib untuk selain Najasyi. Padahal yang meninggal di zaman Rasulullah SAW kan banyak di luar sana. Iya. Sebagian ulama mengatakan disyariatkan. Namun terjadi perselisihan di kalangan mereka. Sholat gaib disyariatkan itu kapan? Sebagian mengatakan sholat gaib disyariatkan, ya, apabila yang meninggal itu orang yang punya kedudukan dalam Islam. Dia punya jasa yang besar dalam Islam. Seperti Najasyi kan dia punya jasa besar dalam Islam, Pak. Ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, Najasyi malah membela, ya, bahkan mempersilahkan para sahabat untuk tinggal di Habasyah. Bahkan Najasyi juga yang menghadiahkan mahar untuk Rasulullah SAW sebesar 12 uqiyah ketika menikahi Zainab. Iya. Saya lupa menikahi siapa gitu, saya lupa. Sepertinya Zainab, ya. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang ada orang yang Masya Allah dia ulama besar, ya, ilmunya luar biasa, dan banyak orang manusia mengambil faedah darinya, boleh apa kata mereka. Dan ini pendapat yang dirajikan oleh banyak ulama di zaman ini, seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa sholat gaib itu disyariatkan untuk mayat yang meninggal di negeri kafir dan tidak ada yang menyolatkannya. Seperti halnya Najasyi. Najasyi meninggal di Habasyah. Tidak ada yang menyolatkannya, maka Rasulullah pun kemudian menyolatkan dengan sholat gaib. Iya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Dan seingat saya ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Wallahu a'lam. Hadis ini kita ambil faidah ibu-ibu dan bapak sekalian. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa sholat jenazah itu yang paling baik itu di lapangan terbuka, bukan dalam masjid. Sholat jenazah yang paling baik bukan di masjid, tapi di lapangan terbuka. Walaupun pernah sih Nabi menyolatkan dua anak baydha itu, kata Aisyah, itu di masjid. Tapi itu sekali-kalinya. Adapun yang lainnya rata-rata di luar masjid. Karena di bagian di samping masjid itu ada tanah lapang yang digunakan untuk menyolatkan jenazah. Maka dari itu yang paling utama ya adalah menyolatkan jenazah itu di lapangan terbuka. Makanya dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW keluar bersama para sahabatnya menuju musalla. Apa itu musalla? Musalla di sini maksudnya lapangan terbuka. Iya, kata-kata musalla ini jangan dipahami dengan pemahaman orang Indonesia. Orang Indonesia itu memahami musalla apa, Pak? Masjid yang tidak diselenggarakan Jumatan. Iya. Itu istilah khusus orang Indonesia aja udah. Di tempat lain musalla pemahaman istilah seperti ini nggak ada, atau di Saudi dan yang lainnya. Iya. Hadis ini menunjukkan juga Bapak dan Ibu, kita ambil faidah selanjutnya. Jumhur ulama berhujjah berdalil dengan hadis ini bahwa
Sholat jenazah itu hanya dengan 4 kali takbir. Sholat jenazah itu hanya dengan 4 kali takbir. Tidak boleh lebih. Alasannya apa? Alasannya bahwa menyolatkan jenazah sholat gaib itu di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW. Sedangkan hukum itu diambil yang paling belakang. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh lebih dari 4. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah salat jenazah, demikian pula Imam Bukhari ya, Rasulullah SAW pernah salat jenazah 5 kali takbir. 5 kali apa? Takbir. Dan ini yang dirujukan oleh banyak ulama, boleh, iya. Namun sebaiknya sesekali saja 5 kali takbir itu. Karena yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah 4 kali apa? Takbir. Takbir pertama dengan apa? Baca Al-Fatihah. Takbir kedua, sholawat. Takbir ketiga, doa. Takbir keempat, salam. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, Bapak dan Ibu. Anjuran untuk memohonkan ampunan bagi mayat, baik di dalam sholat jenazah maupun di luar sholat jenazah. Karena pernah juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW setelah selesai menguburkan jenazah seorang sahabat, maka Rasulullah SAW bersabda, "Istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al." Mohonkan ampunan buat saudara kalian ini, karena dia sekarang sedang ditanya. Iya. Hadis berikutnya, hadis 609. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba fana'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawahah lin-nasi qabla an ya'tiyahum khabaruhum. Faqala akhadha rayah Zaidun fa'asab fa'usib, summa akhadhaha Ja'farun fa'usib, summa akhadhaha Abdullah bin Rawahah fa'usib, wa inna aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhrifan. Summa akhadha Khalid bin al-Walid sayfun min suyufillah min ghairi imratin fafutiha lahu wa ma yasurruni aw qala ma yasurruhum annahum indana. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah untuk memberitahu kematian Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Dalam perang apa itu? Perang Mu'tah. Di mana Rasulullah SAW mengirim pasukan kaum muslimin untuk melawan Romawi. Dan jumlahnya sangat tidak berimbang. Pasukan Romawi jumlahnya sekitar 200.000 pasukan. Sementara kaum muslimin hanya beberapa ribu saja. Iya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan yang pertama kali memegang bendera sebagai panglima adalah Zaid bin Harithah. Bila ia gugur, maka dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Bila ia gugur, maka dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Dan ternyata tiga-tiganya gugur. Iya. Maka Rasulullah pun kemudian memberitahu, padahal beritanya belum sampai kepada sahabat, belum datang. Tapi tentunya siapa yang menggambar, siapa memberitahu.
Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, "Akhadha rayah Zaidun fa usib." Zaid bin Harithah mengambil bendera, lalu ia terbunuh. Kemudian bendera pun diambil oleh Ja'far, lalu ia pun terbunuh. Kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah, lalu ia pun terbunuh. Sementara dua mata Rasulullah SAW berlinang air mata karena sedih. Kemudian bendera diambil oleh Khalid ibn Walid, ya, salah satu pedang Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa ada perintah. Karena kan Rasulullah memerintahkan 3 saja. Ternyata 3-tiganya meninggal dunia. Akhirnya Khalid berinisiatif sendiri, Pak. Ya. Maka Allah pun berikan kemenangan kepada Khalid. Ya. Dan tidak membuat aku gembira jika mereka berada di sisi kita. Di sini kita ambil faedah ya Ibu. Faedah yang pertama itu mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Karena disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah bagaimana peperangan itu di hadapan beliau. Kayak istilahnya kalau zaman sekarang saya kayak nonton layar tancap gitu. Ya. Kalau zaman dulu nggak ada yang namanya kamera dan yang lainnya. Tapi diperlihatkan oleh Allah langsung. Itu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua Ibu-ibu yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan keutamaan Khalid ibn Walid, di mana beliau adalah pedang Allah. Makanya diberikan gelar oleh Rasulullah sebagai Saifullah, pedang Allah. Dan subhanallah Pak, Bu, tidak ada satupun peperangan yang diikuti oleh Khalid kecuali pasti menang. Tidak ada sejarahnya kalah beliau itu. Namanya juga pedang Allah. Makanya sampai-sampai di zaman Umar khawatir ini. Khawatir kalau pasukan itu tawakalnya kepada Khalid. Karena kalau ada Khalid pasti menang. Gak pernah kalah. Maka Umar ingin menjaga tauhidnya mereka. Dipecat Khalid. Dipecat oleh Umar, diganti oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai panglima perang. Kenapa? Karena itu alasan Umar takut orang-orang itu tawakalnya kepada siapa? Khalid, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hebatnya Khalid, beliau tidak tersinggung. Tidak marah, nggak kayak kita udah biasa megang kepemimpinan kan. Wah, kalau dipecat, waduh, ya kesel. Tapi Khalid tidak. Beliau malah sama Umar dijadikan sebagai pasukan biasa aja. Subhanallah, ikhwatul Islam saudaraku seiman. Itu pun setelah jadikan pasukan biasa tetap aja menang. Ya. Dan akhirnya Khalid bin Walid meninggalnya di mana? Di medan perang apa di atas kasur? Di atas kasur. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Khalid bin Walid meninggalnya bukan di medan perang? Karena dia adalah pedang Allah. Sebab kalau Khalid bin Walid meninggalnya di medan perang, orang akan berkata pedang Allah kalah. Pedang Allah apa? Kalah. Sedangkan pedang Allah tidak mungkin kalah. Ya ternyata Khalid bin Walid meninggal di atas kasur. Ya. Bukan di medan jihad.
Saking hebatnya Khalid bin Walid itu Pak, luar biasa. Taktik perangnya tuh Masya Allah. Ya, ketika peperangan Yarmuk itu melawan Romawi itu. Bagaimana Khalid menggunakan taktik perang yang luar biasa. Padahal Romawi itu pasukannya itu 4 kali lipat banyaknya lebih Kakak. Kaum muslimahnya 45.000, Romawi 200.000 lebih. Kalah Pak, hancur kocar-kacir. Ya, orang Romawi itu. Biiznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Yang dilakukan oleh Khalid di perang Mu'tah apa Pak? Menyelamatkan pasukan kaum muslimin. Karena sungguh sangat tidak berimbang. Pasukan kaum muslimin itu cuma beberapa ribu aja. Berapa ribu saya lupa, 4.000 atau berapa gitu. Sementara pasukan Romawi 200.000. Maka yang dilakukan oleh Khalid apa? Ya, membagi beberapa pasukan dan ada pasukan-pasukan yang di belakang yang tugasnya itu untuk berputar-putar supaya debu-debu bertebar. Sehingga pada waktu itu gentarlah, wah ini datang pasukan ini, pasukan besar. Mereka mendapatkan bala bantuan. Padahal pasukan itu juga cuman sama Khalid sengaja diputar-putar biar debunya tuh bertabangan sehingga kelihatan pasukan besar sekali yang datang. Akhirnya gentar, mundur mereka. Hebatnya Khalid Pak. Ya, Ibn Walid radhiyallahu anhu ardah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Hadis ini yang diinginkan dari hadis ini, di sini Rasulullah SAW memberitahu tentang kematian 3 orang ini. Kematian siapa? Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Rasulullah bersabda kepada sebagian sahabatnya, "Isna'u li ali Ja'far, fa innahum qad atahum ma yushghiluhum." Buatkan makanan buat keluarga Ja'far, karena mereka sedang bersedih dengan kematian Ja'far. Ya, ternyata Rasulullah menyuruh supaya tetangganya bikin makanan buat keluarga Ja'far. Bukan keluarga Ja'far yang bikinin makanan buat tahlilan, Pak. Ya, zaman sekarang udah kesedihan, disuruh masak-masak. Ya, katanya dengan alasan sedekah lah dan yang lainnya, tahlilan. Padahal para ulama semuanya mengharamkan kumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan itu. Iya. Yang disyariatkan bagi tetangganya yang masakin buat orang kematian. Kasihan mereka sedang sedih. Dan tidak ada kumpul-kumpul. Ini ibu-ibu sekalian. Kita masuk ke bab yang baru. Bab al-idhan bil janazah. Bab memberitahu jenazah. Waqala Abu Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan hadisnya di sini, kita akan sebutkan hadisnya. Waqala Abu Rafi an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adzantumuni. Berkata Abu Rafi dari Abu Hurairah, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Haddatsana Muhammad qala akhbarana Abu Muawiyah an Abi Ishaq Asy-Syaibani an Sya'bi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala mata insanun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu famata bil-laili fadafanuhu laylan falamma asbaha akhbaruhu faqala ma mana'akum an tu'limuni faqalu kana al-lailu fakarihna wa kanat dhulmah an nashuqqa alaik fa'ata qabrahu fa shalla alaihi. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, ia berkata,
Ada seorang insan meninggal dunia di mana Rasulullah SAW biasa menjenguknya ketika sakit. Dan ia pun meninggal di waktu malam. Lalu mereka menguburkannya di waktu malam. Di pagi harinya para sahabat memberitahu Rasulullah SAW tentang kematiannya. Maka Rasulullah SAW sabda, apa yang mencegah kalian untuk memberitahu aku? Mereka berkata, karena malam hari, hai Rasulullah, kami tidak suka untuk menyulitkan engkau karena gelapnya malam. Maka Rasulullah SAW pun kemudian mendatangi kuburannya dan menyolatkan dia di sana. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah Bapak dan Ibu. Faedah yang pertama, disyariatkan menjenguk orang sakit. Tentu pahalanya besar. Ya. Faedah yang kedua, bolehnya menguburkan mayat di waktu malam. Bolehnya menguburkan mayat di waktu malam. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bukankah ada hadis Rasulullah melarang menguburkan mayat di waktu malam? Dalam hadisnya diriwayatkan Abu Daud kalau tidak salah ingat ya. Nabi SAW zajara an yukbara al-mayyit lailan. Wa Rasulullah SAW melarang keras zajara ya, melarang untuk menguburkan mayat di waktu malam. Tapi dalam hadis ini para sahabat menguburkan di waktu malam dan Rasulullah tidak mengingkari dalam hadis ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW dikuburkan pun di waktu malam oleh para sahabat. Dan tanpa ada pengingkaran dari kalangan sahabat yang lainnya. Lalu bagaimana mengkompromikan dua hadis ini Pak yang seakan-akan bertabrakan? Kata para ulama, larangan menguburkan mayat di waktu malam itu kalau tidak melaksanakan hak-hak mayat seperti dimandikan, dikafankan, disolatkan. Ya. Nah, kalau ternyata hak-hak mayat itu ditinggalkan gara-gara untuk dikuburkan di malam hari, nah ini yang tidak boleh, yang dilarang. Adapun kalau misalnya dia kuburkan di waktu malam tapi tetap kewajiban-kewajiban terhadap mayat dilakukan. Dimandikan, dikafankan, disolatkan. Maka yang seperti ini boleh. Iya. Nah ini dia cara mengkompromikan antara dua hadis yang seakan-akan bertabrakan tersebut. Wallahu a'lam. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga Bapak dan Ibu-ibu. Bolehnya sholat jenazah di perkuburan. Bolehnya sholat jenazah di mana? Di perkuburan. Kenapa? Karena Nabi mendatangi kuburannya. Lalu menyolatkannya di perkuburan itu. Yang tentunya menghadap ke kiblat ya. Bukan menghadap ke kuburan. Artinya menghadap ke, seperti halnya sholat jenazah. Ya kalau jenazahnya wanita ya di tengah. Kalau jenazahnya laki-laki maka di mana? Di kepala. Tapi menghadap ke kiblat. Ya. Jadi boleh. Nah sekarang ada pertanyaan. Bukankah ada hadis Ustadz yang melarang sholat di perkuburan? Ada tidak Pak? Ada. Rasulullah SAW sabda, la tusallu ilal kubur, la tusallu bainal kubur, bainal maqabir. Jangan kalian sholat di perkuburan. Oh kama qal. Kita katakan,
hadis yang melarang sholat di perkuburan itu umum untuk semua sholat. Dan hadis ini khusus hanya untuk sholat jenazah. Dan kaidah usul fikih mengatakan hadis yang umum bila bertemu dengan yang khusus, maka keumumannya dikhususkan. Keumuman hadis itu dikhususkan. Maka khusus untuk sholat jenazah boleh. Ya. Juga dikarenakan dalam sholat jenazah itu nggak ada ruku dan sujud. Nggak ada ruku dan sujud. Jadi yang dilarang sholat seperti apa di perkuburan ibu-ibu dan bapak? Itu yang ada ruku dan sujudnya, itu kan tidak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pas datang mau ngelayat, ternyata udah dikuburin. Boleh kita tanya, di mana perkuburannya? Di kuburannya. Oh, di sono. Ya udah kita datang ke kuburannya. Kita sholatkan jenazah di sana. Ya. Tidak apa-apa. Bab fadli man mata walahu waladun fahtasab. Ya, man mata lahu waladun fahtasab. Bab orang yang punya anak lalu ia meninggal dunia. Dan ia berharap pahala dari itu. Wa qala Allah azza wa jal, dan Allah berfirman, wa basyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Artinya, ya, keutamaan orang yang sabar ketika anaknya meninggal dunia. Di mana ayat ini awalnya Allah berfirman apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sungguh, kata Allah, kami akan menguji kalian. Dengan apa? Dengan sedikit rasa takut. Ya. Rasa lapar. Dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi artinya apa? Sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu mendapatkan yang pertama apa? Salawat dari Allah, itu pujian. Ya. Wa rahmah, dan rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Masya Allah. Orang yang sabar itu dijanjikan oleh Allah dengan 3. Yang pertama apa? Salawat dari Allah, pujian. Yang kedua apa? Rahmat dari Allah. Yang ketiga apa? Hidayah dari Allah. Subhanallah, luar biasa. Ya. Cuman kan untuk sabar ini memang berat, Pak, Bu. Sabar itu mudah diucapkan, cuma satu kata, sabar. Tapi dalam pelaksanaannya, aduh, Pak, panas. Makanya Rasulullah mengumpamakan sabar itu seperti apa, Bu? Seperti sinar matahari. Kata Rasulullah, as-sabru diya'un. Sabar itu seperti dia itu sinar matahari. Sinar matahari itu manfaat tidak? Manfaat banget, tapi panas gak? Panas. Ya. Siapa di antara ibu-ibu yang pernah jemuran seharian di terik matahari? Apalagi kalau di Saudi musim panas. Kan kuat, Pak. Ya.
Tapi manfaatnya luar biasa untuk kehidupan. Demikian pula sabar. Nah, ibu-ibu sekalian. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Nabi SAW. Hadis 611. Ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu thalathun lam yablughul hins illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum. Tidak ada manusia yang muslim yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya yang belum balik, kecuali Allah pasti masukkan dia ke surga karena karunia rahmatnya, karena kasih sayang dia kepada mereka. Hadis 612 juga sama. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, la yamutu li muslimin thalathatu minal walad lam yablughul hins fayalijun nar illa tahillatal qasam. Tidak ada seorang muslim pun yang 3 anaknya meninggal dunia dan belum balik, maka dia tidak akan masuk neraka kecuali tahillatal qasam, untuk melaksanakan sumpah Allah saja. Apa itu? Itu Allah bersumpah, wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati api neraka. Itu melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka. Dalam sebuah riwayat, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, para wanita berkata kepada Nabi SAW, Ij'al lana yauman fawa'adahunna. Wahai Rasulullah, tolonglah sediakan 1 hari buat kami untuk kajian. Artinya para sahabat minta kepada Rasulullah supaya bisa kajian seminggu sekali aja. Waqala ayyuma mra'ah. Kemudian ya Rasulullah bersabda pas kajian hak akhwat itu. Ya, dan Rasulullah SAW kajiannya untuk akhwat bukan di masjid ternyata, Pak. Rasulullah menyuruh mereka berkumpul di sebuah rumah milik wanita, dan rumah tersebut memang rumah paling luas di kota Madinah. Maka berkumpullah para wanita di sana untuk kajian. Iya. Lalu Rasulullah bersabda, di antara yang Rasulullah sampaikan kepada para akhwat itu, para sahabiat, ayyuma mra'atin mata laha thalathah minal walad kanu hijaban minan nar. Wanita mana saja yang ditinggal mati 3 anak yang belum balik, maka itu menjadi hijab dari api neraka. Lalu ada seorang wanita berkata, wasna, kalau 2 anak gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wasnan, 2 juga. Mafhumnya 1 pun juga. Ya. Tiga hadis ini kita ambil faidah, Bapak dan Ibu sekalian. Faidah yang pertama, keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang belum balik, dan ia sabar dan ridho. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW sabda begini, ya, idza qubida waladu 'abdi qala Allahu li malaikatihi qabattum walada 'abdi qabattum thamrata fuadi qalu na'am qala famadha qala al-'abdi qala hamidaka wastarja faqala Allah ibnu lahu baitan fil jannah wasamuhu baital habdi. Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah akan berfirman kepada malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku, kalian sudah mencabut buah hatinya. Kata mereka, benar ya Allah. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya meninggal dunia? Kata malaikat itu apa, Pak? Bu? Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan istirja, innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ketika anaknya meninggal, rupanya dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Dan namai rumah itu dengan rumah pujian. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, kalau anak ibu yang masih kecil meninggal dunia, ucapkan ucapan ini sambil hati kita ridho. Apa itu? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin kalau kedengaran orang biasanya tegur, kok orang mati sebut alhamdulillah. Ya. Loh, ada hadisnya masalahnya. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Karena ini anak akan menjadi hijab dari api neraka. Yang akan menarik tangan ibu bapaknya akan ke surga. Jadi hakikatnya nikmat. Makanya ya pernah ada seorang ibu ya curhat lah ya ke saya pas kajian itu, Ustadz. Kenapa saya sudah sebulan gak bisa melupakan anak saya sedih terus. Saya bilang, Bu, kalau ibu sedih terus lama-lama sakit. Allah tidak pernah menyuruh kita sedih, Rasulullah pun tidak pernah menyuruh kita sedih. Yang disuruh oleh Allah pada ketika anak kita meninggal, mengucapkan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puji Allah. Dan ingat bahwa anak ibu ini insya Allah akan menjadi hijab dari api neraka. Tapi syaratnya satu. Syaratnya sabar dan ridho. Adapun sedih terus, nangis terus, itu menunjukkan kalau ini orang tidak ridho. Tidak sabar. Iya. Masa nggak boleh sedih sebatas sedih? Boleh. Sebatas berlinang air mata? Boleh, tapi jangan berlarut-larut. Rasulullah SAW pernah anaknya meninggal dunia. Siapa? Ada yang tahu? Anak Rasulullah yang meninggal dunia? Ibrahim. Ya. Ibrahim meninggal dunia. Umurnya waktu itu masih 1,5 tahun. Rasulullah SAW berlinang air mata. Berlinang. Manusia. Tapi apakah sampai berhari-hari? Enggak. Ketika Rasulullah SAW mengangkat anaknya Ibrahim itu berlinang air mata. Lalu kemudian ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ya engkau juga menangis? Kata Rasulullah, hadhi rahmah. Ini air mata kasih sayang. Ja'alallahu fi qulubi ibadih, yang Allah jadikan di hati hamba-hambanya. Artinya Rasulullah menangisnya karena sayang. Ya. Bukan karena tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ketidaksabaran, bukan. Kewajiban kita sabar, ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah, ibu-ibu dan bapak sekalian. Pahala orang yang sabar ketika ditinggal mati anaknya, bahwa ia pasti masuk surga. Itu menjadi hijab dari api neraka. Dia tidak akan masuk neraka. Dia akan selamat ketika melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Dia akan selamat. Tapi syaratnya tadi, sabar. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, di sini juga kita ambil faedah dari hadis para sahabiat itu. Di sini menunjukkan semangat sahabiat untuk menuntut ilmu. Semangat para sahabiat untuk menuntut apa? Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka datang kepada para Rasulullah, ya Rasulullah, ghalabana alaika rijal. Hai Rasulullah, kita kalah oleh para laki-laki dalam menuntut ilmu.
Faj'al lana yauman, tolong jadikan dong satu hari saja untuk kami berkumpul, nuntut ilmu kepada engkau. Maka Rasul sabda, ijtami' fi baiti fulanah bintu fulanah. Berkumpullah kalian di rumahnya fulanah bintu fulanah. Karena rumahnya paling besar di situ. Iya. Maka berkumpullah para sahabat itu di rumah tersebut. Dan Rasulullah datang untuk ta'lim. Iya. Ibu-ibu sekalian. Pernah waktu itu para sahabat mengerumuni Rasulullah SAW untuk bertanya. Tiba-tiba terdengar datang Umar, terdengar dahamnya. Wah, langsung pada masuk ke hijab. Ketakutan sama Umar. Iya. Sampai kata Rasulullah, hai Umar, tidaklah engkau melewati suatu jalan dan setan di jalan tersebut kecuali setan akan pergi mencari jalan yang lain. Kalau kita kan malah kita yang lari, Pak. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu menunjukkan ya bahwa kajian khusus akhwat itu ada di zaman Rasulullah. Di rumah lagi, bukan di masjid. Maka aneh kalau ada orang yang melarang kajian ibu-ibu di rumah. Ya, orang di zaman Rasulullah SAW ada kok yang nggak boleh itu kalau sibuk ibu-ibunya cuma buat makan-makan doang. Ya, kalau itu disibukkan seperti itu baru nggak boleh. Adapun kajian di rumah buat ibu-ibu di zaman Rasulullah pun ada. Kalau ditanya mana yang lebih utama, kajian buat ibu-ibu di masjid apa di rumah? Kalau lebih utama di masjid, tentu Rasulullah akan mengatakan kumpul di masjid. Iya, kumpul di masjid. Para sahabat yang laki-laki suruh keluar dulu. Iya. Tapi tidak demikian. Bukan berarti tidak boleh di masjid, boleh. Tapi dengan syarat tadi, menjaga adab. Jangan sampai campur baur laki-laki perempuan. Iya. Kenapa Rasulullah tidak menyuruh wanita untuk kumpul di masjid? Karena masjid tempat orang ibadah. Di sana banyak yang sedang ibadah, laki-laki dan yang lainnya, ada ashabus suffah dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Kita masuk ke bab qaulir rajul lil mar'a 'indal qabr, isbiri. Perkataan seseorang laki-laki kepada wanita yang ada di kuburan. Sabarlah. Tidak disebutkan hadisnya, saya akan bacakan hadisnya. Kata Imam Bukhari, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah. قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan anaknya. Maka Rasulullah bersabda kepada wanita itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Dan menurut yang lain ada tambahan bahwa wanita itu ngambek dan berkata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu pergi kamu dariku. Kamu belum pernah dapat musibah seperti aku. Gak sadar kalau yang ngomong itu siapa? Rasulullah. Lalu dikabarkan kepada wanita ini, itu tadi yang ngomong tuh Rasulullah. Langsung seakan-akan kesambar geledek. Ketakutan beliau. Wanita ini datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru inda sudmatil ula. Sabar yang paling besar itu pahalanya
ketika sabarnya di kejadian pertama kali. Iya. Hadis ini kita ambil faedah Bapak Ibu. Faedah yang pertama, wajibnya mengingkari kemungkaran. Karena Rasulullah SAW melihat wanita yang sedang meratap, sedang menangis di kuburan anaknya. Maka Rasulullah pun mengingkarinya dan berkata, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, bahwa orang yang jatuh kepada kufur, ya, dalam keadaan ia tidak tahu, masih dimaafkan. Kenapa? Karena sahabat ini ngambek, lalu ngusir, pergi kamu dariku. Tapi dia nggak tahu itu Rasulullah SAW. Kalau dia tahu itu Rasulullah, dia diucapkan seperti itu, kufur tuh. Bagaimana? Tapi si wanita ini dalam keadaan nggak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Ini menunjukkan adanya udzur dengan kejahatan, dengan kejahilan. Hadis ini menunjukkan akan adanya udzur dengan apa? Kebodohan. Orang yang nggak tahu dimaafkan. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah ibu-ibu dan bapak sekalian, bahwa orang yang ditimpa musibah, baik itu musibah ditinggal mati anak atau yang lainnya, wajib dia sabar. Wajib dia untuk bersabar. Hadis ini juga menunjukkan ibu-ibu bahwa kesabaran yang paling besar pahalanya itu saat di pertama kali terkena musibah. Ada orang yang pertama kali kena musibah nggak sabar, tapi lama-lama akhirnya sabar juga. Seperti ini kesabarannya biasanya terpaksa. Ya udah, gimana lagi? Iya. Tapi ketika pertama kali dia kena musibah dan sabar, itu menunjukkan akan keimanan, ketakwaan, kekuatan yang Allah berikan kepada si hamba tersebut. Demikian, wallahu alam, saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu. Alhamdulillah, baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.